Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anggraini dari kelas 2B dengan NPM 25782036. Di sini saya akan mempraktikkan Cisco Packet Tracer pada modul 10.4.3 mengenai Basic Device Configuration. Oke, kita langsung masuk ke dalam instruksinya saja. Sebelumnya di sini sudah ada addressing table yang berupa device, interface, IP address, serta default gateway-nya. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke langkah awal, yaitu kita mengisikan IP configuration untuk PC-PC manager application ini. Pertama, kita buka manager A. Kita pilih desktop konfigurasi. Untuk IP address-nya dia 10.10.101. Kemudian subnet max dan default gateway-nya ini kita isi 10.10.10.1. Kemudian untuk IPv6 address-nya kita masukkan ini, kita copy. Tidak mau. Di sini kita tambahkan slice 64. Kemudian linknya ini biarin aja. Kemudian default gateway-nya kita masukkan FP80.22 ini. Untuk link lokalnya biarin saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke application A, configuration. Untuk application IP-nya 10.10.10.102. Oke, sama default gateway-nya. Kemudian kita default gateway-nya ini kita masukkan sama seperti tadi 10.10.10.1. Kemudian IP address-nya kita masukkan ini. Untuk slice-nya sama 64. Kemudian untuk backup bin default gateway-nya masih sama, yaitu FP80.22. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke dalam sisi manager B. Oke, untuk manager B sama default gateway-nya kita masukkan 10.10.11
14.1, kemudian IP-nya kita paste slice 64, kemudian default gateway-nya FE83. Oke. Terakhir kita di recaption B, sama pengisiannya. IP. Oke, di sini default gateway-nya 10.10.11.1. Kemudian IP address v6-nya slice 64. Oke, kita close. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengkonfigurasikan router atau floor 14 ini. Kita klik saja. Kita masuk ke dalam menu CLI. Enter, kita atau enable, kemudian configure terminal. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu config. Selanjutnya kita akan mengubah nama router, yaitu menggunakan hostname floor 14. Oke. Jika sudah, kita enable secret class. Setelah itu kita untuk mengamankan jalur akses konsol FT atau remote-nya, kita masuk ke dalam line console 0. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu line. Kemudian kita masukkan password Cisco. Setelah itu kita login, kemudian exit. Setelah itu kita masuk ke dalam line VT04. Setelah itu masukkan lagi password Cisco. Jika sudah, kita login kembali dan exit. Oke, kemudian kita mengenkripsi password dan mengaktifkan pesan bannernya, yaitu dengan service password encryption atau enkripsi. Oke, kemudian kita masuk dalam banner MOTD-nya. Untuk dilarang masuk tanpa izin.
seperti ini saja, enter. Kemudian selanjutnya kita akan masuk itu tuh perintah untuk menyalakan fitur routing IPv6 agar IPv6 itu berfungsi, yaitu IPv6 uniclass routing. Oke. Jika sudah, kita masuk ke dalam konfigurasi interface Gigabit Ethernet 0/0 untuk menuju jaringan, yaitu dengan perintah interface G0/0. Oke, kemudian kita sudah masuk dalam menu interface, kemudian kita tambahkan description koneksi ke LAN sisi kiri room 145. Oke, kemudian kita masukkan IP address. Address-nya tadi 10.10.10.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.5. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya. Mohon maaf jika suara saya mungkin tidak terdengar jelas karena di luar sedang hujan. IPv6 address itu kita copy, kita paste di sini, tambahkan 1/64. Oke, kemudian kita masuk IPv6 address, yaitu FE80. Di sini tambahkan link lokal, kemudian no SH atau no shutdown. Setelah itu kita exit, keluar dari menu. Selanjutnya kita konfigurasikan Ethernet Gigabit Ethernet 0/1, yaitu dengan interface G0/1. Oke, kemudian kita deskripsi koneksi ke LAN sisi
kiri room 146. Tadi kan 45, sekarang kita 46-nya. Kemudian kita masukkan IP address-nya 10.10.11.1, subnet masknya 255.255.255.0 invalid. Oh, ini kelebihan angkanya. IP address 10.10.11.1.255.255.0. Oke, kemudian kita masuk dalam IP versi 6 address, sama seperti yang di awal. Kita masukkan ini, kita ubah 100 ini menjadi 200. Kita enter. Kemudian kita IPv6 address EV 80 ini 3 link lokal. Kemudian kita no sh exit. Kemudian kita untuk menyimpan konfigurasi hasil routernya kita pakai do routernya. Oke, sudah. Ini kita selanjutnya kita mengkonfigurasikan suite room 146. Kita ke menu CLI, kita rapikan dulu. VPN, kemudian configure terminal. Configure terminal. Typo. Oke, selanjutnya kita akan mengubah nama suite itu dengan room 146 dengan masukkan hostname room 146. Setelah itu kita enable secret class. Kemudian kita masuk ke dalam line console 0. Dan password kita masukkan Cisco. Kemudian login dan exit. Kemudian kita masuk ke dalam line PT 015. Oke, kemudian kita masukkan lagi password Cisco, kemudian login serta exit. Kemudian kita masuk ke dalam service password enkripsi.
typo. Oke, kemudian kita masuk untuk mengisi IP jaringan internet pada VLAN 1, yaitu interface VLAN 1. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu configure if. Selanjutnya kita description. IP switch room 146. Setelah itu masukkan IP address. Addressnya 10.10.11.100 255 255.0. Oke, kemudian shutdown. Kemudian exit, keluar dari interface. Jika sudah, kita akan menghubungkan switch ke gateway router dengan masukkan IP default gateway 10.10.11.1, kemudian downward. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan langsung mengeceknya saja. Kita buka manager A, kemudian kita pilih command from. Sini kita ping 10.10.11.101. Kita tunggu hasilnya. Oke, di sini sudah reply, tandanya kita berhasil. Selanjutnya kita akan mengujinya lagi, yaitu dengan IP v6 ping 2001 2 dp 8.2 paket 200 ini 50. Oke, untuk pemanggilan IP address v4 berhasil, IPv6-nya pun berhasil. Mungkin segitu saja. Belum, kita cek dulu, cek result. Oke, di sini masih ada 2 yang masih disilang. Nanti selesai ini saya akan membenarkannya. Mungkin segitu saja dapat saya praktekkan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.